إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya Allah Ta'ala mengamalkan beliau di dalam risalahnya wa anhu qala kana Abu Talhah akthar al-ansar bil Madinah malan min nahbin wa kana ahabbu amwalihi ilayhi biraha bayraha wa kana mustaqilan al-masjid. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyibin. Alhamdulillah, syukurillah ni'matillah. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala segala nikmatnya. Kembali kita berkumpul bersama-sama dengan bacaan kitab Riyadhus Shalihin sampai pada hadis ke-9 riba bakti kepada orang tua dan silaturahim. Hadisnya riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik. Beliau bercerita, karena Abu Talhah, ada sahabat yang bernama Abu Talhah, Aktar al-Ansari bil Madinah itu kaum Ansar yang tinggal di Madinah yang paling banyak hartanya dari kebun kurma. Jadi Abu Talhah ini paling kaya dari tanah, dari yang punya kebun. Jadi hartanya yang banyaknya itu kebun kurma. Salah satu kebunnya itu ada yang sangat disayang. Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi, ada paling dicintai hartanya Abu Talhah adalah biraha. Itu pengucapannya bisa macam-macam ya. Bisa bayruha, bayruha, biraha, biruha namanya. Itu nama kebun ya. Nama kebunnya. Nama kebun dan ada sumur di situ, namanya juga sama. Bir, sumur, bayruha. Wa kana mustaqbilal masjid, dan kebun ini ada masjid. Ya di sini kiblat di situ, di Masjid Nabawi itu, masjid di situ. Apa kebunnya di sebelah sana? Kalau dulu jauh kebun sama Masjid Rasulullah jaraknya 200 meter lebih, 300. Kalau sekarang kebunnya sudah nggak ada, sudah di dalam masjid, pas di perbatasan pintu masjid. Jadi di sini kebunnya dulu di situ. Jadi kalau sekarang kebunnya itu pas di situ masuk masjid. Nah Rasulullah SAW bahkan Rasulullah sering masuk ke kebun itu. Wa yashrabu min ma'in biha tayyibin, minum dari air yang ada di sumur itu, yang airnya bagus. Jadi Rasulullah suka minum di situ. Ini salah satu harta yang disenangi Abu Talhah. Siapa yang senang punya harta yang disukai sama Nabi Muhammad? Kaum Ansar ini senang dengan Nabi Muhammad dan jadi kebanggaan kan, Nabi sering mampir ke kebun saya. Ini salah satu harta yang paling disenangi Abu Talhah. Memang bagus, subhanallah, ahli Madinah itu punya keahlian. Memang diberikan keberkahan oleh Allah. Tanamannya, kurmanya bagus-bagus. Berbeda dengan Mekah. Kalau Mekah makmurnya di airnya, air dan rezeki makanan melimpah. Madinah kurma. Saat itu turun perintah Allah. Kalau mana zat ayat, ketika turun perintah Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan dapat beramal baik sampai kalian menginfakkan dari harta yang kalian suka. Jadi kalau kita kan paling hasilnya begini, belum dihitung berbuat baik kalau tidak mengeluarkan yang disukai. Kan begitu kan? Bahasa
lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan melakukan kebaikan sampai kalian mengeluarkan sedekah yang paling kalian sukai. Bukan yang paling dari yang kalian suka. Tidak akan tidak berhitung melakukan kebaikan sampai bersedekah dari yang kalian sukai. Jadi kalau ditafsir, orang mengatakan artinya tunfiqu mimma tuhibbun, mengeluarkan dari sebagian harta yang kalian suka. Jadi dari harta-harta yang disukai dikeluarkan. Nah itu baru masuk ke kata bahan. Jadi biar punya harta, mana yang kalian sukai, itu yang dikeluarkan, baru dihitung sedekah melakukan kebaikan. Tapi Abu Talha lain, sebagian sahabat beda. Bukan dari yang disukai mereka, tapi mereka maunya ketika tahu ada perintah keluarkan yang kalian sukai, bukan yang disukai tapi yang paling dicintai, itu dikeluarkan semua. Jadi ketika dengar perintah ini beda. Apa yang dilakukan? Qoma Abu Talha, bangun Abu Talha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala ya Rasulullah, hai Rasulullah, inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa inna ahba mali, dan harta yang paling aku cintai ya Rasulullah, yang paling aku cintai bayraha, adalah kebun ini dan sumurnya di dalam kebun. Wa innaha sadaqatun lillahi ta'ala, dan kebun ini aku jadikan sedekah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Arju birraha, aku berharap kebaikannya. Langsung kan tanalul birra, langsung sedekah, aku ingin kebaikan, amal baik dari sedekah ini. Wa tukhraha, mudakhiruha, dikatakan wa tukhraha, wa mudakhiruha, artinya sama, aku ingin kekalnya pahalanya indallah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ya Rasulullah, letakkan ya Rasulullah haitsu maraka, sesuai keinginan, artinya pasal dia atur. Dulu sudah sedekahkan, yang aturnya dia. Kadang-kadang tuh orang begitu, sedekah dia atur. Kita sedekah, kita yang nanti masih ke siapa. Kalau merasa setelahnya lebih bijak, kita sedekah tapi kita pasrahkan sama seseorang. Jadi yang mengaturkan, dia udah ada sedekah, tolong aturkan. Sahabat saat itu tahu yang paling bijak Nabi Muhammad di sekitar mereka. Akhirnya Rasulullah SAW dititipkan kepada dia. Nah di sini lihat keimanannya sahabat radhiyallahu anhu, kuatnya iman mereka. Memang sedekah itu tidak harus dengan yang paling dia cintai. Ya. Kalau di hadis-hadis yang lain bahkan ada hadisnya Rasulullah SAW, manistara thawban jadidan, orang yang beli baju baru, thumma hamilahu wa thumma qasada ila thawbihi khaliqah, lalu dia datangi, dia ambil baju yang sudah rusak, sudah lama. Khaliqah maksudnya sudah lawas, dia ambil, supaya tasaddaqu biha, lalu disedekahkan yang lama, bukan yang baru, yang lama disedekahkan. Terus dia pakai baju yang baru, bersyukur alhamdulillah baca doanya. Ini yang seperti ini, beli baju baru, yang baru dipakai, yang lama disedekahkan, itu dapat pahala besar dari Allah. Nah, berarti nggak apa-apa saudara pakai barang yang bekas, saudara pakai benda yang sudah biar nggak ada mau lagi, terus lupa gitu, saudara pakai baju bekas. Jadi biar beli yang baru, bukan yang baru yang disedekahkan, yang bekas. Itu dari segi boleh ataupun tidaknya. Itu dari segi sekedar jalan saudara. Tapi kalau mau yang paling tinggi, yang paling istimewa, harta yang disukai. Anda akan mampu melakukan ini kecuali orang-orang yang tidak cinta dunia.
Kalau masih cinta dunia nggak bisa. Nggak bisa. Ini syaratnya nomor 1 iman kepada Allah, nomor 2 tidak cinta dunia. Kalau masih cinta dunia tidak selesai. Nah ya, bukan. Walaupun iman yang percaya pahala percaya, saya yakin ada pahala, tapi saya kan gitu. Kalau dikeluarkan nanti saya nggak punya apa. Kalau sahabat tadi Allah begitu. Jadi Abdullah bin Umar sama dengar ini beliau budak yang sangat disayangi. Ada salah satu budaknya itu Sayyidina Abdullah bin Umar cinta dengan budaknya. Rencananya mau dimerdekakan, mau dinikahin budaknya. Turun ayat ini nggak jadi, langsung dimerdekakan budaknya, dikasih biaya untuk hidup. Nah itu kualitas hidupnya sahabat. Nah kita mulai dulu. Kalau yang nggak pernah sedekah, kalau salah langsung kayak gini, beli pengajian langsung di rumah apa yang dia cintai sedekahkan. Biasanya kalau kajian kayak gini, nyeselnya berlama nanti. Sedekah sehari, beli paling sayang aja jam tangan turun, harganya larang, beli sedekahkan. Senang saya, besok baru pikirannya sampai berbulan-bulan lagi bisa. Jangan langsung, dimulai dari benda. Jangan yang jelek, jangan yang rusak, jangan. Dari mulai benda yang tidak terpakai, tapi masih layak. Itu yang kita lakukan. Kalau cuma barang rusak dikeluarkan itu namanya buang sampah. Jangan sedekah dengan barang yang rusak, jangan. Barang yang rusak memang tidak apa-apa dikasih ke orang. Cuma kalau itu jangan dihitung amal baik sudah. Yang namanya barang rusak itu dibuang kan. Jangan dihitung. Kadang ada orang barang rusaknya dikeluarkan kasih ke orang. Kenapa? Sedekah. Tapi yang masih bagus ada, yang masih baik ada. Kalau benda rusak dikasih ke orang, jangan dihitung sedekah. Jangan anggap. Walaupun ada pahalanya. Soalnya kalau kayak itu kita anggap sedekah, akhirnya kita nggak akan keluarkan yang baik. Akhirnya kita nggak akan keluarkan yang baik. Namanya barang rusak itu yang mau pakai atau enggak kan mesti dikeluarkan. Jadi kalau ada barang-barang rusak, baju sobek atau apa, kadang-kadang ada yang menerima juga. Tapi jangan dihitung sedekah. Jangan dihitung berbuat baik. Walaupun ada pahalanya ada. Hitungnya berbuat baik kalau yang masih layak. Jadi mulai dari yang masih layak yang ada dipakai. Nanti lama-kelamaan udah lapang hatinya dengan sedekah, baru bisa seperti apa. Saat itu Abu Talha masrahkan kepada Nabi Muhammad. Aku pasrahkan kepada engkau ya Rasulullah, engkau letakkan sedekah ini bagi yang ini. Jawabnya Nabi Muhammad, Rasulullah SAW berakhir dari karena Rabbihon, dari karena Rabbihon. Beruntung kamu, itu harta yang menguntungkan, harta yang menguntungkan. Jadi Rasulullah memuji beliau, bakhil, kalimat bakhil pujian. Harta yang sedekahkan adalah harta yang menguntungkan. Maka sampai itu ngakulkan. Aku juga dengar omongan kamu tadi, kasih aku pasrahkan kepada engkau ya Rasulullah. Mau dikasih ke siapa? Rasulullah mengatakan wa inni ara an taj'alaha lil-aqrabin. Aku berpendapat kamu berikan, kamu jadikan kebun itu fil aqrabin, untuk kerabat kamu. Ya. Dan kita saat kemana sedekahnya? Rasulullah masih saran yang terbaik kemana? Kepada kerabat. Jadi mungkin saat itu Rasulullah seperti ini, kerabatnya keluarga. Daripada sedekah yang lain kepada kerabat lebih utama. Maka Allah apa? Aku kerjakan ya Rasulullah. Maka sama Abu Talha di aqaribihi wa bani amrihi. Dibagikan oleh Abu Talha pada kerabatnya, aqarib saudara-saudaranya, wa bani amrihi dan anak-anak dari pamannya, sepupu-sepupunya. Dibagikan oleh Allah. Itu sesuai dengan bab silaturahmi. Sedekah kalau untuk keluarga yang memerlukan kedua pahala, sedekah dan silaturahmi. Nyambung kepada tetangga yang masih ada kerabat, dapat berbuat baik kepada tetangga dan silaturahmi. Jadi kalau ada kerabat itu diutamakan. Bisa mau baik sama tetangga, mau masih aja tetangga. Kebetulan tetangganya ada yang kerabat,
dua pahalanya. Mau sedekah kepada fakir miskin, kebetulan ada fakir miskin ya, kerabatnya dia, kasihkan kepada kerabat. Yang penting sesuai dengan fikih ya, sesuai dengan fikih. Mungkin kalau kayak harta zakat beda. Kayak contoh zakat perdagangan, zakat pekerjaan petani, pokoknya zakat harta. Zakat harta itu dikeluarkannya di kota. Di kota hartanya di mana? Ya, di Banjarbaru. Hartanya di Banjarbaru. Sedekahnya di mana? Jadi bersihkan kepada orang yang tinggal di kota Banjarbaru. Tempatnya harta di mana? Kalau dia punya kerabat di Jawa, kerabat Sumatera, boleh nggak zakat dari sini? Saya masih kerabat saya. Katanya lebih bagus kerabat. Nah itu khilaf ulama. Kebanyakan ulama mengatakan kalau dia punya harta, itu kebanyakan ulama nggak boleh dipindah, kecuali kerabatnya datang ke sini, fakir dikasih sedekah di sini boleh. Zakat fitrah gitu juga. Zakat fitrah itu kalau boleh dipindah bahkan sampai zuhur, apa yang penting jangan sampai habis waktu hari raya. Pagi kan paling akhirnya sebelum sholat, ya paling afdal zakat fitrah itu sebelum sholat hari raya, ya atau malamnya nggak apa-apa. Cuma kalau udah setelah hari raya udah baik, terlambat sudah. Tapi boleh menunda sampai sholat hari raya, sampai sholat Idul Fitri. Kalau ada kerabat yang mau datang, nah, itu kan tadi dia datang ke tempat kita, kasih apa. Tapi kalau dia di sana kita kirim gimana? Dua pendapat ulama. Kebanyakan mengatakan tidak boleh. Itu dikenal dengan majlus zakat. Nah kalau sedekah saja, infak saja, itu kan tatawwu sunnah, tidak ada batas, bebas saja. Bebas saja sampai itu apa namanya aturan memberikan zakat. Kalau sedekah tadi bebas ya, amalnya kemana mau sedekah keluarga? Yang ada keluarga yang kita kasih. Nah, ini istimewanya silaturahim. Hadisnya dari Sahih riwayat Bukhari dan selanjutnya dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Qala, beliau bercerita, aqbala rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ubayyi'uka al-hijrati wal jihadi abtaghil ajra min Allah ta'ala. Ya Rasulullah, aku ingin membaiat, ingin bikin perjanjian dengan Allah untuk hijrah jihad. Aku berharap pahala dari Allah. Biasanya sahabat kayak gitu ya. Membaiat artinya dia akan melakukan ini tanpa meninggalkannya sama sekali. Jadi aku mau baiat Rasulullah untuk jihad, aku mau baiat untuk hijrah. Jawab oleh Rasulullah SAW, wa hal laka min walidayka ahadun minhum. Apakah kamu punya orang tua yang masih salah satu dari orang tua yang hidup? Qala na'am bal kilahuma. Iya Rasulullah, bahkan keduanya masih hidup. Qala fatabtaghil ajra min Allah ta'ala. Kamu mau menerima pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Iya Rasulullah. Qala na'am, jawabnya bersama tadi. Namanya Jahimah ya. Jahimah bin Abbas bin Firdas. Namanya Jahimah. Akhirnya Jahimah bilang, iya ya Rasulullah, saya mau pahala. Ya Rasulullah, ini farja ila walidayka, boleh ketemu orang tua kamu saja. Ahsin suhbatan. Baguslah berbaktilah kepada orang tua kamu. Gitu aja. Ahsin suhbatan artinya berbuat baik kepada kedua orang. Ini salah satu tanda keistimewaan berbakti ya. Saya mau jihad ya Rasulullah, mau hijrah. Saya mau jihad, saya mau hijrah. Apa yang dilakukan Rasulullah tanya? Kamu kepengen pahala dari Allah? Iya. Ada orang tua?
ini pengennya pahala kan? Ada pahala yang udah siap di orang tua. Kalau hijrah belum tentu dapat, jihad belum tentu dulu. Sekarang yang sudah ada nyata di depan mata kamu orang tua. Dalam riwayat yang lain, riwayat yang majara rajulun wasta'danahu fil jihad. Ada satu orang yang izin untuk jihad. Faqala ahyul walidaka, orang tua kamu masih hidup? Qala na'am ya Rasulullah. Qala fihi ma fajahid. Jihadlah kamu pada berbakti kepada orang tua. Nah itu, kamu kan mau jihad dengan dapat pahala. Jihadnya di mana? Dengan berbakti kepada orang. Satu, secara zahir dari sini menunjukkan keistimewaan berbakti kepada orang tua. Bahkan mau jihad, mau hijrah, Rasulullah bilang tidak usah bakti saja sama orang tua. Tapi bukan berarti nanti kita tafsirkan kayak gini. Nanti akhirnya kalau mau pergi keluar kota mau belajar, ada usahanya baktinya sama orang tua. Nah, itu penafsiran. Ini Rasulullah melihat ada pemuda yang orang tuanya sudah tua masih hidup. Dia anak laki-laki yang dibebani dengan tanggung jawab keluarga. Kalau dia pergi, orang tuanya tinggal sebatang kara, nanti kalau jihad mati, tinggal orang tua berdoa. Apa yang dilakukan? Berangkatlah kamu, pulang aja. Karena kamu punya tanggung jawab. Rasulullah begitu ya. Dan nabi-nabi terdahulu dari zaman nabi-nabi itu, kalau ada orang mau jihad, akan ada pernah kita bahas masalah hadisnya. Ada orang yang mau ikut jihad, datang ke Rasulullah, kan Nabi sebelum zamannya Nabi Muhammad. Datang ke Nabi di zamannya. Saya mau ikut jihad. Nabinya bilang, jangan ikut jihad orang yang baru menikah. Jangan ikut jihad orang yang baru bangun rumah belum selesai. Ada beberapa sampai itu contoh bangun rumah belum selesai, belum didirikan atapnya. Lalu kenapa? Selesaikan dulu. Dia masih punya tanggung jawab menghidupi anak dan istri. Sampai seperti ini. Nah begini. Nah hadis ini pun juga sama. Cuma hadis ini lebih ditekankan karena dia anak kecil. Walaupun itu tidak selalu hak wajib ya. Ada sahabat yang baru nikah langsung berangkat perang. Ada kan? Ada sahabat yang rata-rata mereka nggak punya rumah, kadang-kadang berangkat perang. Itu nggak ada masalah. Apalagi contoh orangnya berangkatnya mau mencari ilmu. Ada yang sampai meninggalkan keluarganya pergi untuk mencari ilmu. Cuman Rasulullah SAW itu memberikan contoh pada keadaan tertentu dan memang secara punya hadis berbakti kepada orang tua itu baik. Wa anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama hadisnya dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi, walakin al-wasila allati idza qata'at rahimuhu wasala." Ini pas banget disebut kita ya. Laisal wasil, bukan orang yang menyambung silaturahmi bil mukafi, sang mukafi. Apa itu mukafi? Mukafi itu yang membalas. Didatangi balas datang, disambung balasnya. Ini bukan disebut menyambung silaturahim bukan. Walakin wasil yang menyambung silaturahim siapa? Alladzi idza qata'a rahimu, yang kalau diputus tali kerabatnya wasalaha, dia sambung. Ini hilangkan kebiasaan kita ini. Kalau datang hanya mau datang, dibaikin hanya mau baik. Kita kan gitu. Pak, kenapa nggak ada sama istri? Aku bukan aku tuju sama istri nggak ada pernah datang. Kenapa nggak baik sama dia? Dia memang kayak itu orangnya. Dia nggak mau baik sama saya. Hanya saya. Kalau kita baiknya cuma sama yang baik, bagusnya sama yang bagus, datangnya sama yang datang, itu namanya mukafi, balas budi. Bahasa kita balas budi. Ya kayak gini bukan namanya nyambung.
Itu tali yang nggak putus apa tali putus yang disambung? Tali putus sama tali putus mana yang dibilang nyambung? Tali yang putus, nah baru disambung. Kalau ada tali bagus lurus, bukan menyambung namanya. Nah itu yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita semua sudah salah paham kayak gini ya. Pokoknya didatangin yang baik, yang ada baik ada datangin. Artinya baik kepada diri kita. Ya, datangi siapapun yang baik sama kita ataupun kada baik sama kita. Yang nyambung ataupun yang putus datang. Ya. Karena itu yang disebut menyambung silaturahmi. Memang ada. Kalau orang nggak baik wajib kita datangi juga, harus kita datangi. Dia yang dimaksudkan ada baik dari omongan saya itu nggak baik sama kita. Tapi kalau nggak baiknya sama agama, ini orang ini agamanya jelek. Kalau belum datang ke tempat sini, rumahnya keluarganya buka aurat, rumahnya isinya macam-macam maksiat. Duduk ngobrol sama dia, omongannya maksiat. Hanya duduk riba sudah bisa. Nah kayak gini dia bukan putus silaturahmi. Dia saya katakan ke masjid itu, kenapa? Datang ke situ pasti maksiat sudah. Ya udah. Ini dia tak putus namanya, tapi menghindari diri dari maksiat. Kalau dia bisa menegur, ngasih hati itu yang paling ambil. Jadi ada orang kita menghindar dari dia, tapi bukan karena mau putus, tapi karena kita takut kalau dekat dengan dia maksiat. Kalau ketemu dia, diajak maksiat harus menghindar. Kalau ketemu dia, dekatnya kepada yang haram, menghindar. Itu bukan putus, tapi menjauhi maksiat. Kalau ketemu tetap salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, jabat tangan dia, tapi menghindari. Itu bukan putus. Soalnya dia orang baik dalam agama. Kita takut dekat dengan dia, malah haram. Mampir ke hari raya misalnya, kita ikan negara. Hari raya mampir, sampai di situ hanya setengah jam, habis pahala puasa 1 Ramadan. Kenapa? Ribah sama mati. Nah, kadang-kadang kayak gitu gimana? Terus saya kata mau mampir, kenapa takut pahala habis? Kalau dia sudah jelas nyata, kemudian maksiat, punya perasaan sangat kuat, itu nggak apa-apa. Ini bukan putus silaturahmi. Kalau bisa, kalau memang bisa, diusahakan mampir, tapi jangan maksiatnya jangan sampai ada. Setengah banyak ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sedikit aja, maaf, buru-buru pergi sudah. Yang penting ada nyambungnya. Kalau memang takutnya haram, tapi tetap diusahakan biar nyambung, walaupun sedikit. Kecuali memang ada apa sama sekali ketemu langsung maksiat. Ini langka ya, mungkin nggak ada, cuma seandainya. Kayak gitu namanya bukan. Kalau cuma tidak baik sama kitanya, dia orang namanya semua orang sama, orang lebih lah. Ada yang baik, ada yang jelek kan gitu. Cuman kalau ketemu dia karena diajak maksiat, dianya aja kada baik sama pribadi dia. Kalau ngomong sampean kasar, kalau ngomong sampean nggak sopan, pribadi dia aja ya bagusnya. Gimana? Silahkan aja. Selagi dia bisa nyambung, sambung. Jangan diputus, walaupun mungkin dia nggak baik seperti itu. Tapi ini bukan berarti dia harus terus-terusan nyambung ya. Kalau orang yang nggak baik kayak gini akhlaknya, ya tadi kan dikatakan ada orang nggak baik akhlaknya sama saya sendiri, sambung. Tapi itu bukan berarti terus-terusan mampir. Walaupun ya nggak. Silaturahim itu bukan terus-terusan mampir, bukan. Kadang ada orang gini, dia sama pribadi dia nggak bagus. Terus kita kan dididik sama agama Rasul tetap nyambung. Ulun nyambung, tapi setiap ketemu ulun sakit hati. Setiap ketemu ulun kesal. Setiap telepon ulun sakit hati. Kayak apa ini? Agama tetap menyuruh nyambung, jadi ulun yang sabar. Ulun sabar, tapi kalau ketemu kesal hilang kesabaran ulun bisa. Ya, dikurangi aja kadarnya. Ya wajar, kita dimaklumi oleh agama. Agama itu ngerti sama sekali. Ngerti total kan? Nyambung silaturahmi itu nggak harus setiap hari ketemu kan? Ada umurnya benar. Kalau memang ada orang yang ketemu sama dia sakit hati, karena ada orang yang lisannya saja. Kalau ketemu sama dia habis lalu berbicara, kayak apa? Tidak apa menghindar, tapi jangan memutus. Beda kan ya? Menghindar, mengurangi sama memutus itu beda. Kalau memutus itu sama sekali tidak mau.
diberi salam kada jawab, disapa kada dijawab, diajak telepon kada diherani sama sekali. Nah, itu kayak gitu namanya putus. Tapi kalau cuma mengurangi nggak ada masalah. Yang biasanya tiap hari ketemu kurangi seminggu sekali, sebulan sekali. Kenapa? Takut kena madarat yang lebih banyak. Memang zaman sekarang ini serba salah. Kadang kita tuh kejebak di dua hal. Kalau kesini modus silaturahim, tapi kalau nyambung kena maksiat atau kena sakit hati. Nah, itulah ujian yang berat dalam sosial seperti ini. Memang benar paling bagusnya bersosial, entah itu silaturahim atau berkawan, tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Enggak terlalu baik, memberi juga jangan. Dan juga tidak terlalu pelit. Pertengahan, paling afdal begitu. Walaupun pian kaya, kalau pian banyak memberi duit, tuntutan nanti bakal lebih besar. Jadi kurangin. Bukan karena kita boleh buka, dibagi kepada yang lain. Yang penting kemudian dia cukup berat. Soalnya kalau selalu memberi juga dituntut, nggak pernah memberi dibilang pelit, jadi orang pelit. Jadi yang paling bagus itu pertengahan ada. Ya, hakul qauli wa qalil susah. Yang paling dicintai oleh Allah yang paling bagus, yang paling pertengahan. Harus silaturahim seperti itu. Kembali ke masalah kita tadi ya. Jadi jangan cuma balas-balasan saja. Nanti kayak kita lagi hari raya kan, yang mampir ke rumah yang dibeli yang dimampiri. Kalau yang nggak mampir nggak dibalasin, jangan. Yang mana yang kira-kira perlu diakhiri sesuai waktu dia. Dan sebetulnya kalau mampir itu punya nama negara aslinya. Dari sebelum Ramadan, kalau para sahabat dulu sebelum Ramadan mereka silaturahmi ketemu. Kenapa? Minta maaf, persiapan Ramadan. Jadi ketika Ramadan masuk sudah bersih daripada dosa dengan teman-teman, dosa dengan makhluk. Itu dia hadis ke-11. Hadisnya tadi riwayat. Selanjutnya hadis ini ada di hadis sebelumnya mirip. Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimu mu'allaqatun bil 'arsh. Rahim atau kerabat itu mu'allaqatun, bergantung bil 'arsh, dengan 'arsh. Artinya mendekat, bergantung dengan Tuhan, bukan harus bergantung dengan Tuhan penciptaan. Taqulu, mengatakan rahim man wasalani wasalahu, yang menyambung aku maka Allah akan menyambung dia. Wa man qatarani qatara, dan yang putus dariku Allah akan putus darinya. Muttafaqun alaihi. Jadi hadis ini mirip dengan hadis sebelumnya. Di awal pada hadis ini, orang yang nyambung silaturahim, yang nyambung kerabat, itu Allah akan nyambung bagi dia. Dan yang memutus, Allah akan putus bagi dia. Dan sekali lagi ya, silaturahim itu bukan cuma mampir. Sudah kita bahas. Apa silaturahim? Kebaikan yang bisa dia lakukan bagi kerabat dia, itu namanya silat. Entah mampir, entah menyapa atau mengajar, dia punya ilmu mengajar kerabatnya, itu disebut dengan silaturahim. Silaturahim itu kebaikan yang bisa dia berikan, dia lakukan, disebut dengan silat. Ada yang pakai uang, ada yang pakai tenaga, itu silaturahim. Ada yang cuma pakai lisan, kata-kata bagus, kalau ketemu ngomongnya enak, itu silaturahim. Apa kebaikan yang bisa dia lakukan? Disebut dengan silaturahim. Bahkan kirim pahala juga termasuk. Mendoakan itu termasuk silaturahim. Dia yang punya kerabat, kakek, nenek meninggal, itu kan membaik dia silaturahim.
melakukan kebaikan bagi kerabatnya disebut dengan memutus silaturahmi. Dan yang memutus dia akan diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia akan sedikit berkahnya Allah menjauhi dia, akan menghindarinya. Dia akan mengabul doanya, dia akan mengalahkan urusan. Ini dia hadis Aisyah, dan di sini sudah kita bahas. Walau memang ini lagi dari Sayyidina ini Maimunah binti Al-Harith, istri Rasulullah SAW yang bernama Maimunah binti Al-Harith Al-Hilaliyah radhiyallahu anha, annaha aqad walidah. Maimunah ini memerdekakan budak perempuan, walidah perempuan. Disebut walidah karena sudah melahirkan anak. Lepas tak izin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika memerdekakannya tidak ada izin dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena budaknya dia. Ya, kalau karena budaknya beliau pribadi nggak perlu izin, kalau punyanya dia. Ya gitu, di hartanya istrinya sendiri, hartanya Maimunah. Jadi nggak izin sama suami. Kalau makan ayamnya, ketika sampai hari kedatangannya Rasulullah kepada Maimunah, hari gilirannya Siti Maimunah, alladzi yaduru 'alaiha yang Rasulullah mengelilingi kepada istri-istrinya. Qala, Maimunah mengatakan, "Asy'arta ya Rasulullah anni aqadtu walidati." Ya Rasulullah, rasa tidak, tahu tidak, aku memerdekakan budak. Jika nanti Rasulullah sampai di rumah kayak nggak tahu mana budak, nggak ada bertanya sama sekali, kayak nggak ada respons dari teman budak. Akhirnya saya juga Maimunah nanya, tahu nggak Rasulullah budak gimana? Budak untuk merdekakan. Rasulullah mengatakan, oh berarti benar kan merdekakan? Nah, tinggi ya Rasulullah SAW. Qala ama innaki law aqtayha ahwalaki kana lalu Rasulullah jawabannya seperti ini: jika kamu memberikan budak tersebut kepada saudara ibu, akhwal saudara ibu, karena maka pemberian tersebut itu lebih afdal, lebih besar pahala. Jadi dia mau saya merdekakan budak, kan besar pahalanya merdekakan budak. Rasulullah bilang kalau budaknya kamu kasih kepada kerabat itu lebih besar lagi pahala. Jadi dari riwayat ini, sahabat, ulama dan sebagian riwayat yang lainnya mengambil pendapat bahwa sedekah kepada kerabat itu pahalanya lebih afdal daripada memerdekakan budak. Jadi memang yang budak dikasihkan kepada kerabat, sedekah bagi mereka hadiah, itu lebih afdal daripada dia memerdekakan budak. Ini pendapat sebagian ulama. Memerdekakan budak pahalanya besar, bukan main. Bukan main, pahalanya besar. Bahkan sampai-sampai ada riwayat mengisyaratkan memerdekakan budak itu bisa membalas jasanya orang tua. Ada riwayat kalian gak akan bisa membalas jasa ayah kalian kecuali kalian mendapati abah kalian tertangkap menjadi budak, kalian beli lalu kalian merdekakan, baru bisa membalas jasa besar. Itu saking besarnya pahala memerdekakan budak. Cuma di sini dijelaskan dari hadis ini dalilnya ngasih kepada kerabat lebih besar daripada memerdekakan budak. Nah, tapi ini kata ulama ditafsir. Kita tuh kalau melihat omongannya Rasulullah, keadaannya Rasulullah, jangan boleh lihat satu itu aja. Karena keadaannya saat itu kan dalilnya hadis ini saja. Kan dalilnya jelas.
memerdekakan budak sama kasih sedekah kepada keluarga. Mana yang lebih hebat? Sedekah kepada keluarga. Dari hadis ini saja. Tapi kalau dilihat-lihat hadis yang lain yang berbeda. Keadaan yang lain lagi. Makanya ulama tuh kalau baca hadis nggak boleh cuma satu aja dipakai. Ini kalau dia cuma pakai satu aja bisa jadi sesat lah. Dan itu lebih bahaya ya. Sesat yang pakai hadis. Bahayanya kenapa? Dia merasa benar kan? Padahal ada hadis-hadis lain yang menjelaskan. Nah, ulama menjebak hadis ini. Kata mereka, yang hak yang paling pas tidak mutlak seperti ini. Disesuaikan keadaannya. Ketika dia mau memerdekakan budak, sedangkan ada kerabat yang membutuhkan. Nah, saat itu mungkin Siti Maimunah punya paham. Makanya disebut sini sama Rasulullah, akhwalika, saudara ibu kamu. Kenapa kok spesifik benar saudara ibu? Kan kerabat banyak kan? Saudara ibu, saudara ayah, ponakan, saudara kerabat semua. Kenapa kok malah yang jauh? Bukan saudara sirik seorang. Kan lebih utama mana? Paman, apa kakak dan adik? Kakak adik lebih jauh. Kenapa Rasulullah nggak pakai bahasa umum kerabat kamu? Atau pakai bahasa spesifik adik dan kakak pian? Kan itu lebih dekat. Malah pakainya spesifik saudara ibu pian. Jauh ini. Nah, karena saat itu Rasulullah tahu mereka itu lebih memerlukan. Jadi ada orang yang dituntut, ini ada yang perlu keluarga dia. Dan juga memerdekakan budak itu tidak selalu pas kadang-kadang. Jadi budak itu kadang-kadang dimerdekakan malah pada awal hidup zaman dulu ya. Sama kayak dia ya bukan disamakan bukan. Ini contoh aja. Dia punya burung peliharaan. Ada hewan-hewan yang dipelihara burung. Kan banyak orang itu kesian dikurung. Nanti kalau dilepas apa? Kesian boleh dikurung. Kan banyak orang bilang gitu ya. Yang merah burung tahu ini kalau dilepas mati dia. Ada yang merah burung. Kalau burung dilepas dia kan kalau jadi makan sendiri. Mati dia. Dia nggak bisa hidup di luar. Dia terbiasa di kerangkeng dikasih makan. Nah gitu. Orang yang tak paham kira ketika dikurung boleh. Padahal dia lahirnya di kurungan. Jadi burung tersebut tahunya hidup begini. Nah hidup begini bisa mati. Nah jadi ada beberapa yang punya sistem kayak gitu. Nah termasuk budak. Budak itu lahir dari kecil tidak tahu apa. Tahunya disuruh, tahunya diperintah, dikasih makan, dah itu. Nah budak tipikal yang kayak gini, kalau main langsung dimerdekakan kasihan. Nanti keluar dari rumah mau ngapain? Akhirnya yang ada dia ke pasar dijual lagi, jadi budak lagi. Makanya pada saat tertentu dikatakan orang yang ini jangan dimerdekakan. Makanya sebagian sahabat kadang budaknya dimerdekakan sampai beliau meninggal. Di malam yang perempuan kadang-kadang dinikahin. Kenapa? Tahu ini kalau dimerdekakan kasihan, tidak bisa hidup. Ini salah satu contohnya ya. Contohnya perbandingan antara mana yang lebih afdal memerdekakan budak atau sedekah. Mudah-mudahan kita masih bisa bermanfaat, bisa kita amalkan. Jadi kita dijadikan orang-orang yang mudah bersilaturahim, dijadikan orang-orang yang baik dengan kerabatnya. Mudah-mudahan kerabat kita semuanya dijadikan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, yang selalu membantu saling menolong dalam